kemarin itu saya sempat berkelahi. Ah, Bukan berkelahi, saya sempat bicara masalah Robito. Robito ini banyak mengeluarkan nama orang Ahwal pakai habaib. Masya Allah, Masya Allah. Ya, dia jual harga 100 juta. Ya Allah. Jadi itu terbongkar 50 nasab bukan ngaku-ngaku habaib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi terbongkar, langsung saya buka kemarin. Dan saya sempat kaji bidang drama. Kedua, 3 orang nama orang yang habiskan uang 5M. Masya Allah. Ternyata orang Jawa, orang Kristen, orang Ambon. Ngaku-ngaku habaib, Ali Idrus, Barakba, ini macam-macam. Masya Allah. Kok bisa gitu, Bib? Ya, ya jalurnya dari belakang, bukan dari muka. Kejadian seperti ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada orang dalam di lembaga itu. Nah, artinya kalau orang dalam berarti orang bagian daripada Robita, sekalipun itu mungkin oknum, karena tidak mungkin diperintahkan secara kelembagaan. Jadi solusinya saya kira Bun Taufik harus memberantas ini. Jadi semakin berat pekerjaannya Bun Taufik. Pertama harus bagaimana berjuang keras menghadirkan teks-teks yang kira-kira bisa melegitimasi nasabnya yang kurang lebih 550 tahun itu yang terputus di dalam kitab-kitab nasab. Ataukah misalnya Bun Taufik ini melakukan seruan untuk seluruh habaib, terutama oknum-oknum ya, yang bocil-bocil itu melakukan tes DNA supaya kembali pulih. Nah, belum lagi ditambah satu pekerjaan ini. Jadi yang kasihan ini Bun Taufik sebagai ketua Robita. Nah, itulah sekali lagi efek. Siapa suruh mendegradasi ulama-ulama Nusantara, menghina ulama-ulama Nusantara, mengatakan bahwa ulama-ulama Nusantara adalah penjilat pemerintah, lontar-lantung. Nah, ini kau yang lontar-lantung hari ini. Yang waras tidak boleh mengalah. Terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan di Talupi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Video di awal tadi itu adalah merupakan suara dari seseorang yang hemat saya ini menjadi sesuatu yang sangat menggemparkan buat dunia perhabiban di Nusantara. Dan tidak saja di Nusantara, kalau betul ini terjadi ya, bahwa ada praktek jual beli nasab sampai harganya itu 200 jutaan. Tentu kalau kita analisis dari teks-teks atau dari pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut yang sementara bicara itu, di mana ada orang yang bertanya dan sepertinya ada yang membongkar bahwa kejadian ini bisa saja ini adalah oknum yang bermain di belakang, karena ada kata-kata bahwa ini tidak keluar di depan tapi di belakang. Nah, di belakang ini secara kontekstual dalam ilmu epistemologi saya kira antara petanda dan penanda jelas sekali bahwa ada oknum-oknum yang bermain di belakang layar yang memainkan ini semua. Jadi tentu sama halnya misalnya di beberapa tempat pemerintahan ya, yang selama ini kita tahu bahwa kadang-kadang ada orang yang memiliki SIM tapi belum cukup umur, ada juga orang yang mengurus KTP yang seharusnya belum bisa mendapatkan KTP, ada juga orang yang kadang-kadang belum layak untuk menikah karena usianya belum sampai masuk pada usia yang seharusnya sesuai dengan undang-undang pernikahan. Nah, itu kadang-kadang ada oknum yang bermain di situ. Nah, hal yang sama saya kira terjadi di Robita ini. Ada orang-orang atau oknum yang bermain di dalam Robita. Karena kalau kita bicara secara kelembagaan, saya kira tidak ada lembaga yang menginginkan itu terjadi. Karena yang namanya lembaga saya kira erat kaitannya dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ada aturan main di situ. Tetapi ada saja oknum yang bermain di situ. Tentu tanggung jawab ini tidak boleh kemudian karena ini dianggap bahwa oknum lalu lembaga yang bersangkutan kalau memang sudah kelihatan atau sudah viral seperti ini, karena ini kan sudah banyak yang meng-up ini
Karena sudah viral di mana-mana, ya mestinya teman-teman dari Rabita khususnya Bung Taufik mesti membongkar ini siapa yang menjual beli nasab palsu ini. Nah, itulah bahayanya kalau kemudian orang merasa paling benar sendiri, merasa paling hebat. Akhirnya apa? Tuhan memperlihatkan kelemahan kita. Nah, salah satunya ya seperti yang terjadi di Rabita ini, di mana ada oknum yang kemudian melakukan penjualan nasab. Lalu karena ini viral, ya tentu tanggung jawabnya para pengurus di Rabita untuk membongkar ini. Karena kalau tidak dibongkar, maka kepercayaan masyarakat Indonesia, terutama umat Muslim, di tengah-tengah arus keraguan terhadap nasab-nasab mereka ini, justru kemudian semakin terdegradasi. Jadi jangan heran kalau misalnya banyak orang di Nusantara ini yang semakin tidak percaya dengan para habaib. Ini bukan bahwa kita mempelopori mereka tidak percaya. Saya pun juga sangat tazim terhadap habaib-habaib yang selama ini memang membimbing kita dengan baik ke jalan yang benar. Seperti misalnya Habib Lutfi dan salah satu orang tua saya di Makassar ini, di Sulsel, namanya Puan Makkah. Beliau juga habaib, itu saya sangat tazim kepada beliau. Dan sampai kapanpun, terlepas dari carut marut soal nasab yang dipersoalkan ini. Nah, tambah lagi ada hal yang sangat membuat kita kaget bahwa ada praktek jual beli nasab. Ini betul-betul membuat kita merasa sangat prihatin lah. Orang-orang yang seharusnya menjaga nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru kemudian melakukan praktek-praktek keji di belakangnya. Nah, belum lagi itu tadi yang saya sampaikan bahwa hari ini ada penelitian Kiai Imad itu yang belum sempat dibantah dan memang membuat Rabita Alawiyah sepertinya dulu lantah. Jadi kalau kemarin ada orang yang mengeluarkan pernyataan yang saya up itu, bahwa tahun 2035 oknum-oknum Baklawi ini akan hengkan dari Nusantara ke Yaman, bisa saja terjadi. Bahkan netizen saya itu gila. Ada yang mengatakan bahwa itu terlalu lama, Bandaeng. Aduh, terlalu lama katanya. Kalau perlu secepatnya. Nah, itu di saat belum ada informasi soal jual beli nasab. Nah, bagaimana kalau sudah seperti ini? Ada informasi seperti ini, betapa netizen-netizen ini semakin hilang kepercayaannya terhadap teman-teman oknum-oknum habaib ini. Karena kejadian seperti ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada orang dalam di lembaga itu. Nah, artinya kalau orang dalam berarti orang bagian daripada Rabita, sekalipun itu mungkin oknum, karena tidak mungkin diperintahkan secara kelembagaan. Jadi solusinya saya kira Bung Taufik harus memberantas ini. Jadi semakin berat pekerjaannya Bung Taufik. Pertama harus bagaimana berjuang keras menghadirkan teks-teks yang kira-kira bisa melegitimasi nasabnya yang kurang lebih 550 tahun itu yang terputus di dalam kitab-kitab nasab. Ataukah misalnya Bung Taufik ini melakukan seruan untuk seluruh habaib, terutama oknum-oknum ya, yang bocil-bocil itu melakukan tes DNA supaya kembali pulih. Nah, belum lagi ditambah satu pekerjaan ini. Jadi yang kasihan ini Bung Taufik sebagai ketua Rabita. Nah, itulah sekali lagi efek. Siapa suruh mendegradasi ulama-ulama Nusantara, menghina ulama-ulama Nusantara, mengatakan bahwa ulama-ulama Nusantara adalah penjilat pemerintah, lontar-lantung. Nah, ini kau yang lontar-lantung hari ini. Lontar-lantung kamu bagaimana untuk menangkis seluruh serangan-serangan netizen yang berkaitan dengan pelemahan terhadap dirimu secara baik itu dirimu secara individu maupun lembagamu yang hari ini dilanda dengan isu jual beli nasab. Oke, saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.